Kenapa? Seolah-olah saya menuduh Ibu Megawati, padahal isu tentang ijazah Bapak Jokowi ini sudah jauh sebelum Pilpres 2024. Kenapa kemudian sentimen politik Pilpres 2024 itulah yang saya gunakan sebagai dasar dugaan saya bahwa Ibu Megawati adalah dalangnya. Oh, sebenarnya gesekan sentimen, gesekan kepentingan antara Bapak Jokowi dan Ibu Megawati itu sudah terjadi, bahkan sudah terlalu jauh dari momen Pilpres 2024. Oke? Sudah terlalu lama ada gesekan sentimen, ada gesekan kepentingan antara Ibu Megawati dan Bapak Jokowi, ya. Karena begitu banyak kepentingan partai PDIP yang tidak diloloskan oleh Bapak Jokowi dalam pemerintahannya semasa 2014-2024, ya kan? Dan ada banyak upaya-upaya intervensi dari Ibu Megawati terhadap pemerintahan Bapak Jokowi yang ditolak atau tidak disambut baik oleh Bapak Jokowi. Jadi gesekan sentimen, gesekan kepentingan antara Ibu Megawati dan Bapak Jokowi atau Bapak Jokowi dan Ibu Megawati sudah terjadi sejak lama, sudah lama sekali. Oke. Kemudian satu penutup, kok data diri Bapak Jokowi di KPU hilang? Loh. Apa iya Bapak Jokowi menyembunyikan itu dari KPU? Apa iya Bapak Jokowi yang dengan segala daya upayanya menutupi identitasnya di KPU? No, ingat. Yang menghantar identitas calon ke KPU adalah partai politik dan koalisinya. Bukan saya mengantarkan identitas diri saya sendiri ke KPU. Saya hanya sebatas membawa data-data diri saya itu ke partai politik yang akan mengusung saya. Selanjutnya dari itu, yang mengantarkan segala data diri saya ke KPU untuk mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden, itu sudah menjadi ranahnya partai politik dan koalisi. Itu bukan domainnya Bapak Jokowi lagi. Lantas menjadi pertanyaan, siapa yang menghapus atau menutupi atau menyembunyikan segala data diri Bapak Jokowi di KPU? Jadi menurut saya, kalau hari ini data diri Bapak Jokowi di KPU tidak ada, tanyalah kepada partai PDIP atau spesifiknya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Mungkin dia tahu. Kemudian mari kita analisa lagi. Ketika Bambang Tri mempersoalkan ijazah Bapak Jokowi, yang dipersoalkannya adalah nomor ijazahnya. Pertanyaan saya, dari mana Bambang Tri mendapatkan nomor ijazah Bapak Jokowi? Suatu persoalan yang sifatnya itu sungguh privat. Dari mana Bambang Tri mendapatkan nomor Bapak Jokowi, nomor ijazah Bapak Jokowi tersebut? Tentu saja dari pihak yang menerima data diri Bapak Jokowi untuk kemudian didaftarkan ke KPU. Siapakah itu? Pihak manakah itu? Kalau bukan pihak partai politik atau spesifiknya ketua umum partai politik pengusung Bapak Jokowi. Dari Ibu Megawati, sekarang sudah menjadi terang benderang bahwa segala pembahasan ini mengarah kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi, siapakah dalang dibalik isu ijazah Bapak Jokowi? Ibu Megawati Soekarno. Bukan fitnah, tapi segala analisa ini secara jelas mengarah kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini yang paling terakhir. Ada satu hal yang menurut saya sangat berbahaya. Kenapa? Karena muncul sekelompok orang, segelintir orang yang kemudian memproklamirkan dirinya, memproklamirkan kelompoknya sebagai parameter daripada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya menurut saya. Kenapa berbahaya? Karena sesuatu itu kalau dibilang benar oleh mereka, maka itu harus benar. Kalau dibilang itu salah, itu keliru, itu tidak benar, maka itu harus salah, harus keliru, harus tidak benar. Mereka mencuri haknya Tuhan dalam menentukan sesuatu yang kita sebut kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ini berbahaya. Siapakah dia? Yaitu Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, Roy Suryo, terus kemudian ada salah satu pemain pendatang baru, yaitu Rismon Sianipar, dan mulai juga bermunculan pemain-pemain baru lainnya. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ini kemudian akan memenjarakan logika kita, akan mengurung logika kita untuk tidak berpikir, ya. Kita itu tidak boleh menganalisa, kita tidak boleh berpikir, ya. Kita hanya menunggu kapan mereka katakan itu benar atau salah. Ini haknya Tuhan. Oke?
Kita semua sebagai rakyat Indonesia punya hak untuk berpikir, punya hak untuk mengeluarkan pikiran di depan umum, punya hak untuk beropini, menganalisa, dan seterusnya. Kita semua punya hak yang sama untuk melakukan itu. Tidak boleh kemudian ada kelompok kecil muncul seolah-olah memproklamirkan dirinya sebagai parameter dari kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sehingga ketika mereka katakan itu tidak jujur, itu tidak benar, itu tidak adil, maka kita harus percaya bahwa tidak boleh seperti itu. Nah sekarang, mereka kemudian akan menjustifikasi bahwa Polri telah diintervensi dan ya itu tadi, karena kesimpulan yang diumumkan oleh Polri tidak sesuai dengan kebenaran, kejujuran, dan keadilan menurut versi mereka. Oke, jadi kemarin kan mereka sudah ke Komnas HAM, ya kan? Ngadu di sana, ya kan? Nah, saran saya untuk si Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawannya dan rombongannya yang kemarin ke Komnas HAM untuk mengadu ke sana, ya. Saran saya jangan hanya ke Komnas HAM, oke? Kalau bisa mengadu juga ke BPJS Kesehatan, ya kan? Tujuannya apa? Ya supaya kalau mereka itu karena saking stresnya jatuh sakit, ya kan? Jadi ada jaminan kesehatan. Kemudian sekaligus lapor ke rumah sakit jiwa tuh, ya kan? Kenapa? Kali aja saking stresnya lalu sakit jiwa. Jadi sebaiknya menurut saya jangan cuma ke Komnas HAM, ya kan? Sekaligus melaporkan diri ke BPJS Kesehatan, ya kan? Dan juga ke rumah sakit jiwa. Jadi sedia payung sebelum hujan begitu. Lebih baik diantisipasi terlebih dahulu. Jangan sampai terlalu ke bawah stres, ya kan? Karena nggak dapat 16 miliar, ya kan? Kemudian ini kita sedang menuju kepada konsekuensi hukum, ya kan? Nah, daripada otak kita itu dihantui oleh kegelisahan, ya kan, kita sedang menuju kepada konsekuensi hukum, entah penjara 20 tahun, entah seumur hidup, entah hukuman mati, ya kan, lalu jatuh sakit. Nah, sudah ada jaminannya BPJS, ya kan, atau jangan-jangan gila gitu. Nah, sudah ada jaminan. Sudah ada jaminannya di rumah sakit jiwa gitu. Rumah sakit jiwa siap menampung itu, ya kan. Nah, jadi saran saya buat Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawannya dan rombongannya, sedia payung sebelum hujan. Sedialah payung sebelum hujan. Oke? Antisipasilah ini jauh-jauh hari sebelum risiko itu terjadi, gitu. Nah, saya pikir, kalau misalkan, ya, mereka saking gelisahnya membayangkan konsekuensi hukum, penjara 20 tahun, atau seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, ya kan? Nah, saking tertekannya pikiran mereka dengan bayangan konsekuensi hukum itu, lalu gila. Nah, kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa ini pada akhirnya karena tekanan pikiran, tekanan psikis yang begitu luar biasa hebatnya, lantas gila, bebaslah mereka dari konsekuensi hukum. Karena orang gila itu dilindungi oleh orang gila itu dilindungi oleh hukum. Begitu ya, saudara. Jadi menurut saya nih, ini cuma saran loh ya, saran, ya kan, diterima boleh, nggak terima nggak apa-apa, kan namanya juga cuma saran, ya kan. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawannya ini menurut saya opsi terbaiknya adalah gila. Itu opsi terbaik. Jadi kalau cemas, gelisah, takut dengan konsekuensi hukum yang berpotensi menimpa diri mereka, opsi paling baik untuk luput dari itu adalah gila. Maka jauh-jauh hari sebelum itu terjadi, menurut saya ada lebih baiknya laporkan diri ke rumah sakit jiwa. Itu opsi paling bagus. Ini cuma saran.